Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan kelompok 2 yang sudah berpresentasi. Ini saya ingin bertanya terkait, ini kan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi pelanggan dan persaing itu berlaku berbeda. Dari beberapa sampel di berbagai negara ini, kira-kira penyebab persaingan perilaku berbeda itu menurut kelompok rekan-rekan ini apa ya? Terima kasih. Gimana kelompok 2 bisa menangkap pertanyaannya? Bisa, Pak. Oke. Nanti tolong juga Berikutnya, di backup di chat Zoom, Mas ya. di chat Mas Zoom Eko Mas ya. Eko ditambahkan. Oke, Mas Joseph. Oke. Berikutnya, kelompok pertanyaan 2. Baik, untuk pertanyaan saya, berdasarkan presentasi dari kelompok 2, hasil artikelnya kan menyatakan bahwa di tingkat negara yang maju, orientasi pada pelanggan ini lebih menguntungkan dibandingkan di negara berkembang. Karena secara signifikan itu meningkatkan kinerja organisasi. Nah, tetapi tidak berpengaruh pada kinerja di pasar yang berkembang. Nah, apakah dalam negara berkembang seperti di Indonesia sendiri, orientasi terhadap pelanggan itu penting juga untuk dilakukan atau tidak perlu dilakukan, karena mengingat hasil penelitian menyatakan bahwa di negara yang berkembang orientasi pelanggan itu tidak signifikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Tertangkap pertanyaannya, Yosep? Sudah, Pak. Oke, bagus. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya kan sebelumnya sudah disinggung terkait dengan orientasi terhadap pelanggan maupun orientasi terhadap pesaing. Nah, di sini pertanyaan saya kepada rekan-rekan kelompok 2, mana yang lebih tepat menurut rekan-rekan kelompok 2 ini untuk memulai sebuah bisnis? Apakah harus ada sasaran pasarnya terlebih dahulu? Atau dalam arti lain di sini lebih berorientasi terhadap pelanggannya, atau lebih baik itu membuat sebuah model bisnis yang unik, baik dari produknya maupun konsepnya, sehingga kompetitornya itu lebih sedikit dan ini lebih berorientasi terhadap pesaingnya. Tetapi di sini sasaran pasarnya itu belum ada. Terima kasih. Kelompok 2, apakah mampu menangkap pertanyaan atau perlu diulang? Sudah, Pak. Sudah, pinter kamu, Yosep. Wah, hebat. Bisa menangkap pertanyaan yang panjang gitu ya. Tapi jelas ketangkap ya, Yosep? Ya, nanti kalau nggak jelas tinggal di chat nanti, Pak. Oh, ya udah, Jadi lewat WhatsApp. Mbak Darul tambah ke chat ya untuk membantu kelompok 2 menjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin nanti saya mohon koreksi apakah pertanyaan saya ini benar, karena tadi yang dijelaskan sama Mas Yosep itu ada menjelaskan hipotesis H1A, yang mana hipotesis H1-nya tadi itu seperti ini: semakin berkembang ekonomi, maka semakin kuat pengaruh orientasi pelanggan terhadap kinerja. Namun kalau tolong dikoreksi Mas Yosep ya, kalau tidak salah saya dengar tadi itu dijelaskan bahwa berdasarkan H1A ini, Mas Yosep menjelaskan contohnya perusahaan di Amerika itu tidak terlalu memikirkan kinerja karyawannya, asalkan barangnya tetap terjual. Apakah mungkin, atau saya salah mendengar mungkin Mas Yosep, atau jadi kalau memang betul, mungkin saya minta itu aja Pak, minta dijelaskan lebih lanjut kenapa ada perusahaan yang tidak terlalu memikirkan kinerja karyawan, tetapi asalkan barang-barang mereka itu tetap terjual, mungkin seperti itu. Saya jelaskan nih Mas Yosua ya. Oh iya. Itu bukan tentang kinerja, Mas. Jadi kan kita itu sebagai manajer pemasaran gitu ya.
itu kita lebih menggunakan sumber daya kita, waktu kita, pikiran kita, biaya kita untuk menganalisis pesaing daripada menganalisis pelanggan seperti itu. Kalau di negara-negara maju kan kita lebih baik gitu. Cenderung lebih ke pelanggan, karena pelanggan di Amerika kan kalau kita punya barang bagus mereka pasti beli. Maksudnya mereka nggak mikir lama gitu, karena mereka punya daya beli yang tinggi. Jadi bukan terkait tentang kinerja, Kinerja karyawan ya. terkait tentang ini lebih baik kita menghabiskan sumber daya mau ke menganalisis perusahaan atau langsung ke pelanggan seperti itu. Oh, oke, baik. Mungkin saya ralat saja Pak, soalnya tadi mungkin kurang jelas, jadi mungkin pertanyaannya saya ralat kembali. Silakan. Enggak, maksudnya mungkin karena saya tadi kurang jelas dengarnya, jadi mungkin saya tidak jadi bertanya Pak. Oh. Karena ya salah penangkapan mungkin dari saya Pak. Oh. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Yosef bisa memberikan respon lebih baik lah untuk Iya, baik. kerancuan berpikir Yosua dalam menangkap penjelasan tadi. Ya, baik Pak. Makasih Pak, makasih Mas Yosef dan Mas Ivan. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya masih ada lagi? Ya, saya Pak. Oke, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya mau bertanya, bagaimana menurut kelompok Anda cara atau strategi yang efektif untuk menentukan segmentasi pasar yang sesuai dengan produk yang akan Anda jual, agar dapat bersaing dengan pesaing pada pasar yang akan Anda masukin. Itu aja. Terima kasih. Tertangkap, Yosef? Tertangkap, Pak. Tertangkap ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Saya mau nanya lagi, boleh nggak ya Pak? Boleh, monggo. Putri, kelompok berapa kamu Putri? Kelompok 6. Kelompok 6, ntar saya cek ya. Namamu siapa? Putri Ayu Ningtyas. Putri Ayu Ningtyas. Oh ya, silakan Putri. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa kondisi bisnis pasar lokal itu termasuk kualitas infrastruktur dan stabilitas politik dan juga sistem komunikasi dan lain-lain itu akan berpengaruh terhadap orientasi pelanggan. Di sini disebutkan di hipotesis kedua itu bahwa semakin buruk kondisi bisnis lokal, semakin lemah pengaruh orientasi pelanggan terhadap kinerja. Nah, pertanyaan saya, dengan melihat kondisi bisnis pasar di Indonesia saat ini, menurut kelompok 2 itu bagaimana pengaruhnya terhadap orientasi pelanggan? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Gimana kelompok 2 menangkap pertanyaan Saudara Putri? Ya, menangkap, Pak. Menangkap ya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ulang kepada Putri. Gimana Yosef? Ya, sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke. Bisa selanjutnya lagi. Oke. Siapa lagi mau bertanya? Semua sudah ya? Oke, kalau semua sudah bertanya, kebetulan banyak yang akan berbuka puasa. Daisa kok belum buka? Sudah minum, Mbak. Oh, sudah minum. Ini yang masih aktif ini Pak Sylvia, Siva. Ya, Pak. Sudah buka puasa? Sudah tadi, Pak. Sudah minum. Oh, sudah minum ya. Ya, sementara minum cukup ya. Ya. Oke. Oke, yang lain sementara sudah kita bisa akhiri? Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Bisa, Tidak apa-apa Pak. ya.
Oke, jadi kelompok 2 siapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Besok kita berikan kesempatan dan harap dijawab dengan baik ya. Dan tugas untuk minggu depan adalah presentasi kelompok 3. Betul ya? Betul, Pak. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat berbuka dan kita akhiri kelas pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan minggu yang akan datang. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, saya selalu. Sama-sama.